Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan 6 ini dengan topik yang kedua, yaitu pengisian SPT masa PPN dan ilustrasi atau contoh dengan contoh transaksi, di mana kita akan membahas mengenai formulir SPT masa PPN, macam formulir SPT masa PPN, pengisian SPT masa PPN dengan ilustrasi dan contoh transaksi. Macam dari formulir SPT masa PPN, yaitu ada 3 yang pernah berlaku, yaitu formulir SPT masa PPN 1111 DM, formulir SPT masa PPN 111, formulir SPT masa 1107, di mana SPT masa PPN 111 DM yaitu digunakan oleh PKP yang menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan. Pemberlakuan SPT masa PPN 111 DM adalah berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 45 PJ 2010. Sedangkan SPT masa PPN 1111, SPT ini digunakan oleh PKP yang menggunakan mekanisme pajak masukan dan pajak keluaran. Pemberlakuan SPT masa PPN 111 adalah berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 44 PJ 2010. Sedangkan SPT masa PPN 1107 khusus digunakan hanya oleh pemungut PPN. Apa sih isi daripada SPT? Kita akan membahas lebih fokus di SPT masa PPN 111 DM. Bentuk formulirnya adalah induk, ya, ada induk SPT masa PPN 1111 DM. Nanti akan kita lihat ya pada saat contoh atau ilustrasi transaksi. Kedua adalah lampiran formulir 1111A DM adalah daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Selanjutnya adalah formulir 1111RDM atau daftar pengembalian BKP barang kena pajak dan pembatalan jasa kena pajak oleh PKP yang menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan. Kita menginjak pada ilustrasi pengisian SPT masa PPN 111 DM. Contoh, ya, PT Amin Sejahtera adalah perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan mobil bekas. Jadi penjualan mobil bekas secara eceran. Sebentar, kita perbaiki dulu. Ini eceran. Sambil kita perbaiki. Melakukan kegiatan penjualan mobil bekas secara eceran atau PKP kegiatan tertentu, atau kalau sekarang istilahnya showroom ya, eceran itu. Atau di sini adalah PKP kegiatan tertentu. Selama bulan Februari 2011, PT Amin Sejahtera melakukan transaksi penyerahan sebagai berikut. Tanggal 5 Februari menyerahkan mobil bekas sebanyak 1 unit kepada Tuan Ito Bahagia dengan harga 60 juta , dengan kode dan nomor, sebentar,
nomor seri faktur pajak, ya, sebagaimana terlihat di sini. Nah, artinya ini adalah penyerahan mobil bekas sebanyak 1 unit. Artinya ini adalah terkait dengan pajak, ya, kena PPN. Ya. Kita lihat ya di transaksinya kemana. Nah, di sini kelihatan bahwa di nomor 1 ini kelihatan bahwa itu bahagia, ya, nomor PPN-nya berapa dimasukkan ya di dalam formulir 11A DM, tanggalnya 5, sebesar DPP-nya adalah 60 juta, ya. Terus PPN-nya 6 juta. Kita kembali lagi. Tanggal 12 Februari menyerahkan mobil bekas sebanyak 3 unit kepada Taksi Makmur seharga 210 juta dengan kode nomor seri sekian. Ya, coba kita lihat. PT Taksi Makmur, ya, tanggal 12, DPP-nya adalah 210. Sehingga nilainya adalah 21, PP-nya adalah 21 juta. Dilanjutkan. Pada tanggal 23 Februari, penyerahan mobil bekas sebanyak 2 unit kepada Tuan Arista Jaya dengan harga 180 juta dengan kode dan nomor seri faktur pajak sekian. Kita lihat Arista Jaya, ya, nomor sekian. Ini kode seri transaksinya tanggal 23 sebesar 180 juta. PP-nya adalah 18 juta. Selanjutnya adalah transaksi lain yang dilakukan oleh PKP selama bulan Februari. Jadi ada transaksi yang terkait langsung dan ada transaksi yang lain ya, yang tidak terkait. 1 Februari membayar sewa toko kepada PT Renta Ceria sebesar 11 juta, termasuk PPN 1 juta. Nah, ini tidak terkait dengan sewa toko, itu tidak terkait dengan rentalnya, dengan aktivitas jual beli, sehingga ini tidak dikreditkan. Selanjutnya, tanggal 7 Februari, membeli perangkat perlengkapan kantor dari PT Caraka Jaya dengan harga 15 juta dan membayar PPN sebesar 1.500.000 kode nomor seri. Bentar. Nomor seri faktur pajak keterbitan PT Cakra Jaya adalah sekian, nomor 55. Kita lihat. Ya. Nah, ini kenapa tidak muncul di dalam ini? Karena ini adalah termasuk tidak terkait dengan transaksi ya, transaksi lain. Ya. Selanjutnya adalah tanggal 25 Februari menerbitkan nota retur dengan nomor NR 005 atas perlengkapan kantor yang dikembalikan PT Cakra sebesar 5 juta. Ya, dengan 5 juta. Jadi dikembalikan PPN-nya.
Ya, ada dikembalikan PPN-nya sebesar ini. Karena pembatalan. Selanjutnya adalah menerima nota retur ya nomor 12 tanggal 24 Februari atas pengembalian 2 unit mobil bekas yang dijual kepada PT Taksi Makmur dengan DPP 70 juta. Dikembalikannya sebesar 2 unit atau sebesar 70 juta, PPN 7 juta. Maka ini di retur ya. Kita lihat tanggal 24 ya, 70 juta dengan DPP 7 juta. Selanjutnya bahwa mendirikan sebuah bangunan permanen untuk toko penjualan mobil bekas dengan luas bangunan 450. Pada bulan Februari telah dilakukan pemasangan fondasi dengan total biaya dikeluarkan sebesar 50 juta. Ini tidak terkait dengan transaksi yang ada di usaha jual beli mobil bekas. Jadi tidak masuk. Maka dari sini ya, untuk pengisian SPT masa PPNDN adalah butir A1 adalah sebesar tadi, kalau kita lihat di sini adalah sebesar 380 juta dengan PPN 38 juta. Ya, 380 juta dari 60 juta tambah 21 juta ditambah 18 juta tambah dikurangi 70 juta. Bentar, ada koreksi. Ini 210, bukan 210. 210 tambah 180 juta. Dikurangi 70 juta, sehingga 380 juta. Kita lihat di SPT, kita ada 380 ya, 380 juta di A. Selanjutnya adalah butir 1B diisi dengan nilai 0, karena memang tidak ada. Butir C diisi dengan penjumlahan antara 380 ditambah 0, sehingga 380 juta. Nah, butir 2A1 diisi dengan 38, yaitu sebesar nilai PPN-nya, ya, itu 10% kali 380. Sedangkan butir A2 diisi dengan 0, sehingga butir A2, 2A3 diisi dengan 38 juta. Selanjutnya adalah butir ke-2B diisi dengan nilai 0, sedangkan butir 2C diisi dengan 34.200.000, ya, artinya 90% kali 38 juta. 8 juta. Di butir C2 diisi dengan nilai 0. Maka dijumlahkan masih sebesar 34.200.000. Butir D1, butir D2, dan D3 diisi dengan nilai 0. Sedangkan di butir 2E diisi dengan 3.800.000, ya,
Itu adalah pengurangan dari 38 juta dikurangi 34.200. Sehingga butir 2H diisi dengan tanggal pelunasan NTPN. Butir 3A diisi dengan nilai 20 juta atau 40% kali 50 juta. Sedangkan butirnya dinilai dari 2 juta, PPN-nya adalah 10% kali 20 juta atau sebesar 2 juta. Sedangkan butir C3 diisi dengan tanggal pelunasan tanggal PPN. Catatan PPN yang dibayarkan PT Amin Sejahtera atas pembelian perlengkapan kantor dan pembayaran sewa tidak diperhitungkan dalam SPT masa PPN. Untuk lebih jelasnya, pengisian formulir dapat dilihat pada di bawah ini. Jadi di sini ya 38, di sini ada 20 juta ya. PPN-nya ini 2 jutanya, ini 00 sehingga di ini diisi nomornya, NTPN-nya. Baik, itulah yang mungkin ada gambaran sedikit. Mudah-mudahan tidak dapat dimengerti sehingga banyak bertanya. Ini referensi ya daftar pusaka yang diperoleh, dan dengan demikian kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.